Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat Islam, diberikan kepada kita iman, diberikan kepada kita nikmat, kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji pesan-pesan Allah dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya sumber informasi, sumber petunjuk yang di sana itu berisi kebenaran, berisi semua hal yang diperlukan dalam hidup dan kehidupan manusia. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu oleh Allah diturunkan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh barokah. Ya. Jadi kalau kita hidupnya pengen barokah, pengen diberkahi Allah, pengen berkah, maka jangan sampai kita abai dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu memang diciptakan oleh Allah dengan penuh barokah. Anzalnahu mubarakun. Orang yang pengen berkah kok jauh dari Al-Quran, ini hal yang mustahil. Karena Allah keberkahan, Allah turunkan keberkahan ini bersama Al-Quran. Di samping itu musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran itu telah mereview ya seluruh kekurangan, kesalahan ya daripada apa-apa yang diturunkan terdahulu sebelum Al-Quran. Bukan salah konseptual ya, tapi umatnya yang telah membuat kebengkokan. Jadi umat-umat terdahulu diturunkan Taurat, Injil dan sebagainya itu sebenarnya benar. Itu juga sumber kebenaran dan cahaya ya bagi umat-umat terdahulu. Tapi ya ini ada tapinya. Mereka itu dibocorkan rahasianya oleh Allah. Wa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ya, mereka yang telah diturunkan oleh Allah dengan kitab-kitab terdahulu, mereka itu menyampaikan sebagian, wa tubdunaha ya, wa tukhfuna katsira, dan mereka menyembunyikan sebagian besarnya. Sebagian kecil yang sesuai dengan hawa nafsunya disampaikan. Sebagian besar yang bertentangan dengan hawa nafsunya disembunyikan. Itu masalahnya. Maka Al-Quran hadir itu adalah musaddiqan, dia sebagai pembenar ya, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Artinya semua yang datang dari Allah ini terbuka semua, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dihalang-halangi. Itu Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, ya, wa musaddiqan lima baina yadayhi walitundhira ummal qura. Al-Quran itu adalah menjadi peringatan bagi Ummul Qura. Ya, Ummul Qura itu kalau zaman dulu itu ya sekitar Mekah, Madinah, tempat pusat dakwah Nabi di situ. Kalau kita Ummul Quranya ya di sini, di rumah kita ini Ummul Quranya kita. Ya.
itu sebagai center of dakwah ya, Qura pada saat itu Al-Quran diturunkan di situ ya. Waman haulaha, dan siapa saja yang berdomisili di sekitarnya atau di luarnya ya. Jadi kita itu dalam menyampaikan Al-Quran atau kita itu dalam hubungannya dengan Al-Quran itu sentranya di tempat kita ini, di rumah kita. Jadi rumah kita masing-masing itu menjadi sentra Al-Quran. Kemudian bagaimana Al-Quran itu juga kita sebar ya. Kita sosialisasikan, kita amalkan, kita dakwahkan kepada sekitar kita. Waman haulaha litundira ummal qura waman haulaha. Ya, jadi dakwah Nabi tentang Al-Quran itu adalah kepada orang-orang penduduk Mekah pada saat itu dan orang-orang yang berada di luar Mekah, di sekitarnya. Nah, orang-orang yang beriman ya, iman itu rukunnya ada berapa? Mas Faza? Orang yang beriman ada 6. Salah satunya iman kepada kitab-kitab ya kan, termasuk yang sangat penting iman kepada akhirat. Walladzina yu'minuna bil akhirati, dan orang-orang yang beriman kepada akhirat itu cirinya pertama yu'minuna bihi. Orang yang beriman kepada akhirat indikatornya yu'minuna bihi, mereka iman kepada Al-Quran. Karena apa? Karena berita akhirat sudah ada di dalam Al-Quran. Jangan ditutup-tutupi semua ayat, ayo kita buka. Ya, ayo kita gali. Nah, ini Al-Quran itu paket lengkap. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka untuk digali. Ya, buka-bukaan. Ya. Kalau pengen buka-bukaan, silahkan Al-Quran buka-bukaan. Setiap ayatnya digali, itu kan? Nah, maka orang-orang yang beriman kepada akhirat, cirinya dia beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, wahum ala sholatihim yuhafidun. Orang yang beriman kepada akhirat itu pasti sholatnya terjaga, sholatnya dijaga. Jadi ini kalau ada orang yang tidak menjaga sholatnya, sudah dapat dipastikan keimanannya kepada akhirat itu tanda tanya. Ya. Karena ini berimplikasi. Ya. Orang yang iman kepada akhirat, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sana dan sebagainya. Ada rasa takut bertemu kepada Allah bila nanti ya kita hadir. Wa yuhadiru wa nafs. Allah hadirkan kita kepada Allah. Kemudian kita amal kita yang kita harapkan itu ya. Coba aja kalau kita tahu besok akan menghadap Allah gitu ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti saya sholatnya udah benar belum kan gitu ya. Waduh, nanti kalau saya tanya sholatnya udah benar belum, kan paling kayak gitu. Jadi ini salah satu bentuk persiapan yang harus kita jaga ya sebelum kita nanti hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang benar imannya kepada Allah, kepada akhirat itu adalah yu'minu nabihi, dia beriman kepada Al-Quran, dan juga wahum ala sholatihim yuhafidun, dia pasti akan menjaga sholatnya. Maka untuk urusan menjaga sholat ini saya sangat menekankan ya, dimanapun berada ya. Jangan karena wah ini karena di rumah tahfidz kita ada aturan sholat jamaah. Jangan sampai kita punya perasaan begitu ya. Karena apa? Penilaian
Allah dan Rasulnya itu adalah penilaian alami. Namanya kalau dalam bahasa pendidikan authentic assessment, penilaian alami. Contohnya bagaimana authentic assessment? Rasulullah itu duduk bersama sahabatnya di pinggir jalan. Ada orang lewat. Tuh menurut kamu orang ini gimana? Ya, sahabat melihat karena potongan bajunya juga sangat sederhana, orangnya kayak wong deso gitulah. Ya, sahabat juga mengobservasi dan mengatakan apa adanya. Orangnya kayak gitu, Nabi. Pakaiannya juga kayak gitu, orangnya tidak mitayani gitu. Kayaknya sih orang itu kalau menurut pendapat saya, seandainya dia bicara nggak ada orang yang denger. Seandainya dia ngelamar cewek langsung ditolak. Itu kata sahabat itu. Ya, kemudian datang lagi orang lewat lagi. Nah kalau ini gimana? Ya, maka untuk yang kedua kalinya ini potongannya orang wah sangat hebat gitu ya, pakaiannya bagus, gayanya hebat gitu ya. Lalu sahabat juga mengatakan apa adanya, ya Rasul yang ini beda ini. Orang pakaiannya hebat, dia gayanya juga wah sangat percaya diri, dan begitu seterusnya gitu ya. Dia menunjukkan sifat-sifat orang kaya gitu ya. Dia wahai Nabi, kalau ngomong sama orang pasti akan dengerin. Kalau dia ngelamar cewek, wah langsung diterima. Itu penilaian sahabat itu ya. Maka apa kata Nabi? Ini orang yang pertama lebih baik daripada orang yang kedua. Ya. Nanti redaksinya mungkin bisa dibalik ya. Orang yang maksudnya yang jalan dulu apa orang yang hebat, yang jalan kedua apa orang yang sederhana itu diwalik orang kedua lebih baik sih. Saya akan lupa tuh. Tapi intinya itu penilaian otentik. Mengapa otentik? Karena tidak dibuat-buat. Orang yang sedang dinilai itu tidak tahu kalau dia dinilai. Kalau sekarang penilaian sekarang kan enggak. Siswa itu digiring ke masjid untuk sholat jamaah, misalnya gitu ya. Sholatnya seorang suruh mimpin jadi imam, yang lain jadi makmum, terus diamati oleh guru. Itu kira-kira otentik apa enggak? Enggak akan otentik. Wah saya lagi dinilai sholatnya tak bagus-bagusin dan gitu ya. Nah kita otentik apa enggak amal kita? Ya. Nah otentiknya apa tidak tergantung dari amal kita keseharian yang nilai Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita takuti supaya kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.